Halo Sobat TVUI, masih di Ngopi Ngobrol pakai isu bersama saya Langit Rinasti, dan di sini saya ditemani oleh Pak Abdullah dan juga Pak Sobirin dari Ojek Mitra Kampus Universitas Indonesia. Seperti yang tadi sudah kita obrolkan Pak, tadi kan kita sudah ngobrol nih soal OMK itu sendiri. Sekarang saya mau tanya lebih pribadi, lebih personal dengan kedua Bapak di samping saya ini. Mungkin yang pertama untuk Pak Abdullah, mungkin nanti bisa dilanjutkan Pak Sobirin Pak. Tadi sudah diceritakan Pak Abdullah 20 tahun ya Pak, sudah. 20 tahun lebih. Wah, 20 tahun lebih, lebihnya Banyak. oke. Kemudian Pak Sobirin sudah 11 tahun ini kurang lebih. Oke Pak, mungkin boleh diceritakan dari menarik ojek gitu ya Pak. Gimana Pak pengalaman selama ini? Mungkin apakah pemasukan dari menarik ojek ini cukup atau bagaimana? Ya dari waktu Bapak pertama kali ngojek sih namanya dulu itu narik masih sekitar 500 perak. Itu tahun berapa Pak? 500 Itu perak. dari Pondok Cina ke Poltek. Wow, oke. Iya, dari dulu motor masih dulu zaman dulu motor CB. Motor butut dah. Iya, motor lah gitu. Itu dulu kebanyakan bukannya ojek nyari penumpang, tapi penumpang nyari ojek. Oke. Saking jarangnya ojek dulu. Masih jarang banget. Banyak. Sampai terus sampai zaman seperti saat ini, jadi bukannya penumpang nyari ojek, tukang ojek nyari penumpang. Oh iya. Karena ojek itu kebanyakan. Oke. Iya, kayak gitu. Dan pendapatan Bapak dari dulu sampai sekarang kalau menurut Bapak sih enakan masih zaman dulu. Walaupun harga tarifnya murah tapi cukup lah hitungannya buat Bapak ya kan. Kalau zaman sekarang yang Bapak rasain sehari-hari ini itu ngojek dari pagi sampai malam paling narik 5 kali narik. Oke. Apa mungkin karena juga mahasiswa libur? Iya, Apa mungkin juga ya. karena penambahan daripada anggota? Iya, itu juga kita masih harus mengkaji lagi ya, karena sekarang juga masih belum masuk kuliah gitu. Kalau Pak Sobirin Pak? Ya, jadi saya mulai ngojek itu kurang lebih tahun 2004 ya. Ya 2004 kurang lebih 11 tahun. Kebetulan saya itu korban PHK dulu ya. Tadinya saya karyawan. Bahkan sampai sekarang di KTP masih karyawan. Iya, tapi sekarang karena terbentur masalah usia gitu kan, kita nyari pekerjaan agak susah ya. Jadi akhirnya saya ngojek ikut Pak Abdullah dulu, dengan daftar dengan Pak Dia juga, Pak Abdullah juga ya. Yang mengenai penghasilan ya dibilang cukup ya cukup, dibilang enggak ya cukup lah gitu. Ya karena dari saya sekarang kan udah punya anak 3 nih, sekolah semua. Oke. Ya alhamdulillah sih masih tercover lah, masih bisa untuk mencukupi lah. Cuman memang dibantu dengan usaha yang lain ya, karena istri saya di rumah buka warung kelontong untuk membantu penghasilan saya. Jadi sekarang kebetulan anak saya yang paling gede udah SMK kelas 2. Wah. Ya, yang nomor 2 udah 3 SMP, yang nomor 3 kelas 2 SD. Jadi lagi perlu biaya. Ya, cuman alhamdulillah anak saya sekolahnya di negeri, jadi nggak bayar. Itu untungnya ketolong gitu ya. Iya, cuman benar, ya tinggal kita ngasih ongkos saja tiap harinya. Jadi rata-rata saya ngasih ongkos per harinya itu 40.000 terhadap 3 anak. Oke. Iya. Sampai saat ini nih dari pagi tadi jam 6 saya keluar, baru 3 kali narik Mbak. Ya. Baru dapat 28.000. Oke. Iya. Jadi mungkin karena suasana libur ya, suasana libur mahasiswa, memang setiap Desember, Januari menjelang Februari memang keadaannya gini ya, memang sepinya ojek gitu kan ya. Karena mahasiswa libur, jadi di bulan-bulan itu memang penghasilan berkurang ya. Untuk gitu. Mungkin nanti nih kalau udah masuk seperti biasa ya mungkin bisa normal kembali lah. Iya, akhirnya nggak terlalu puyeng kita. Jadi biasanya kalau Jadi biasanya kalau hari-hari biasa Pak, bukan hari-hari libur gitu, biasanya sehari bisa narik sampai berapa kali Pak? Jadi kayak gini Mbak, kalau masalah narik kita nggak hitung narik orangnya Mbak, kita hitung duitnya aja Mbak. Oke. Penghasilan aja deh. Oh, jadi langsung dari penghasilan gitu ya, bukan orangnya. Oke. Biasanya gini Mbak, kalau penghasilan saya Bapak seandainya keluar pagi jam 6. Itu sekitar jam 12-an itu ya dapatlah sekitar 50-40.000 dapat. Oke, gitu. Kadang-kadang kalau lagi bagus ya dapatlah 70.000. Itu untuk setengah hari aja itu ya Pak, dari jam 6 sampai jam 12. Seperti itu. Oke. Tadi kalau Pak Sobirin kan berarti istri juga ada usaha lain. Kalau Pak Abdullah Pak, ada usaha lain? Sendiri Pak.
pulang dulu sendiri. Wah, luar biasa. Jadi memang hanya ngojek aja gitu Iya, ya Pak. Tapi saya lihat nih kalau tadi dari ceritanya Pak Sobirin, paguyuban ojek ini sudah jadi kayak keluarga ya sekarang jadinya ya. Kayak saling membantu gitu-gitu. Ya kadang-kadang ngopi segala bisa kuat 5 orang, Mbak. Bisa Bersamaan. bersamaan. Wah, luar biasa. Kebetulan di pangkalan kami juga kan ada untuk iuran uang kas. Oh, jadi kayak koperasi gitu Iya, ya? enggak, jadi nanti umpamanya ada teman kita yang sakit, itu kita dapat santunan juga gitu. Jadi samping kita mungkin patungan gitu, kita nanti ditambahin dari uang kas untuk bantu teman kita yang sedang sakit. Ya, barangkali ada yang keluarganya meninggal juga, kita ada santunin juga. Ya, sebagai rasa kebersamaan aja dengan teman-teman gitu. Ah, begitu ya Pak. Iya. Jadi begitu Sobat TVUI, ini saya sedang berhadapan bersama Ojek Brotherhood, luar biasa sekali dari Ojek Mitra Kampus. Begitu, baik Pak, sekarang saya mau mengulik-kulik nih Pak soal kenangan-kenangan yang mungkin sudah dijalankan selama 20-an tahun atau 11-an tahun nih Pak. Sejauh ini mungkin Pak Abdullah dulu aja ya. Hubungan dengan mahasiswa Pak sejauh ini atau dengan pelanggan lain misalnya pekerja gitu, baik sejauh ini Pak? Alhamdulillah sih baik, karena saya punya langganan yaitu anak sastra. Ya mungkin dia yang dibilang artis juga kali ya. Artis, Apa, wow. bidang sinetron lah, Oki Setiana Dewi pernah. Oke, Stiana Dewi. Iya. Pernah dengar juga. Apa judul film itu? Ketika Cinta Bertasbih apa? Iya, Ketika Cinta Bertasbih. Oh. Ya, itu pernah langganan sama bapak. Oh iya Pak? Iya. Itu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Udah lama juga sih, tahun 2000 berapa gitu salah dia. Oh, wow. Gimana Pak rasanya Pak? Wah, salah satu pesinetron artis gitu ya Pak ya? Iya, mungkin nggak tahu juga sinetron, Pak Ari nggak tahu juga dah. Saya pernah masuk TV dia. Pernah masuk TV, sering pernah main film nggak salah dia. Jadi Kak, saya sih bayangannya jadi kayak guru yang terus wah sekarang murid-muridnya yang dulu sering ngobrol sekarang udah sukses, udah gede gitu. Suka ada perasaan kayak gitu nggak sih Pak? Kadang-kadang suka ada, kadang-kadang suka ingat gitu ya, sedang lihat kayak kan banyak juga bapak sih pengalaman hampir banyak juga mahasiswa ya, pernah anak FISIP juga pernah ada tuh langganan bapak namanya Andreas salah. Itu bapak pernah ngantar ojek, dia dulu sampai dia kerja di daerah Blok M nggak salah. Wow. Iya, bapak sempat antar jemput juga tuh, cuma nggak lama dia dapat inventaris motor apa nggak salah dari kantornya. Begitu. Iya. Wow, seru banget ya. Kalau Pak Sobir? Ya kalau kebetulan saya sampai sekarang itu punya langganan itu kebetulan ya pejabat di UI lah, dia kepala divisi humas UI yaitu Ibu Riveli. Oh Ya. begitu. Ya Ibu Riveli, kepala humas UI itu kan, kebetulan itu kan di samping tetangga, jadi itu langganan nama saya sampai sekarang ya, alhamdulillah gitu ya. Berarti sejauh ini memang masih terus kontak-kontakan, Ya, relasi masih kontak-kontakan, bagus ya. gitu ya Walaupun Pak? ada sesuatu yang aneh, Bu Riveli juga selalu nanya sama saya. Gitu, mau ada apa gitu kan. Misalnya di ojek ya dia kadang-kadang yang nanya sama saya masalah ojek juga. Gitu. Jadi hubungan kami dengan baik dengan mahasiswa maupun keadaan UI ya baik-baik aja gitu. Bagus deh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dong Pak, dari 300-an anggota ya Pak ya. Iya. Apakah ada juga yang mungkin katakanlah dapat komplain gitu dari langganan atau apa gitu. Maksudnya kalau Pak Abdullah dan Pak Sobirin kan sejauh ini memang relasinya bagus. Tapi apakah ada juga yang katakanlah masih butuh pembinaan gitu bahasanya Pak? Ya ada juga sih Mbak, ya kemudian rekan-rekan di Sepangkal ada juga yang kadang-kadang sikapnya dengan penumpang agak keras dikit, suka ada. Kadang-kadang dari segi bayaran sebelum OMK nih, dari segi bayaran sana bayar biasa dari Pondok Cina ke Poltek 10.000, orang itu bayar 8.000. Ada juga ya tukang ojek ini marah, ada juga kayak gitu. Tapi berarti kalau itu dengan yang lebih senior-senior di paguyuban pasti diberi ya mungkin dikasih wejangan, nasihat gitu juga gitu ya. Oke, baik deh Pak. Mungkin untuk menutup obrolan kita yang sangat mendalam ini, mungkin boleh langsung disampaikan Pak, terutama untuk para mahasiswa, mantan mahasiswa, para pekerja di UI, pegawai sudah pernah menjadi langganan. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan Pak, boleh langsung ke kamera aja. Ya kalau saya sih berharap kayak gitu aja.
Bagi mahasiswa UI maupun karyawan UI, kalau bisa di dalam kampus ini pakai OMK. Oke. Itu aja. Dan kalau bisa dibantu dengan OMK itu, seandainya mau naik ojek online, kalau bisa dari dalam kampus, keluarnya itu pakai OMK dulu, baru pakai online. Oh begitu. Itu harapan harapan ojek-ojek UI seperti itu. Oke. Pak Sobirin mungkin ada hal yang lain disampaikan. Mungkin kalau di luar itu yang lebih ke pelanggan-pelanggan yang selama ini sudah mempercayakan keselamatan mereka untuk diantar oleh para pengojek di Mitra Kampus. Ya, yang pertama tentunya saya sebagai pengojek mengucapkan terima kasih ya kepada para pengguna ojek yang telah menggunakan ojek OMK ya. Tentunya mohon ini pertahankan ya, jadi para mahasiswa kayak tadi dikemukakan oleh Pak Abdullah, mahasiswa karyawan UI, gunakanlah ojek OMK karena lebih aman ya, karena lebih terdaftar di kampus UI dan keamanan juga lebih nyaman. Untuk itu, karena kami juga kan nggak mau generasi kami itu jadi tukang ojek juga ya, jadi kami juga punya cita-cita itu anak-anak saya itu juga nggak jadi tukang ojek, minimal kayak mbak-mbak ini jadi bisa kuliah lah gitu. Mudah-mudahan sih dengan adanya mahasiswa maupun karyawan UI menggunakan ojek OMK, penghasilan kami tentunya akan lebih meningkat dan juga bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Barangkali itu cita-cita kami. Baik Pak, Ya. Oke. Jadi Sobat TVUI, ini adalah salah satu cara untuk berkontribusi juga nih untuk keluarga dari bapak-bapak yang akan mengantarkan kita dalam ojek Mitra Kampus. Baik Pak Abdullah, Pak Sobirin, terima kasih sekali sudah menjadi tamu ngopi pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap nonton Ngopi Ngobrol Pakai Isu, karena kita akan membicarakan lebih banyak isu lagi yang tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Jadi sampai ketemu lain waktu. Dadah.